Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang Bapak Yai, selamat siang mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam rangka kajian mengkaji kitab Alfiyah, yaitu tentang fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Yang akan dikaji pada kesempatan kali ini yaitu 3 bait dari bab ta'dil fi'li wal luzumi. Sebelum dilanjut nanti oleh penjelasan dari Bapak Yai, saya akan bacakan dulu baitnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'addi laziman biharfi jari wa in hudifan nasbulil munjari naklan wa fi annawa an yatoridu ma'amnil lapsin ka ajibtu ayyadu wal aslu sabku fa'ilin maknan kaman min albisan manjarokun nasjal yaman. Nah, itu bait yang akan kita kaji pada kesempatan ini. Sekarang dilanjut untuk diartikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'addi sareng kedah ngamutadikeun anjeun laziman kana fi'il lazim biharfi jarrin ku haraf jar. Wa in hudib sareng upami parantos dibuang itu haraf jar, panasbu mangka ari netepkeun kana jabar lil munjari eta tetep pikeun anu narima jer naklan kalawan samai. Sekarang dijelaskan oleh Bapak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini masih melanjutkan masalah muta'addi dan lazim, di mana kemarin telah menjelaskan yang pertama apa yang disebut muta'addi, alamatul fi'il ada antasilaha wa masdarin nahu amil, bahwa yang disebut fi'il muta'addi adalah kata kerja yang bisa dihubungkan dengan hak dhamir yang kedudukan menjadi objek atau maf'ul bih. Contohnya seperti amila, atau yang disebut fi'il madi itu kata kerja transitif yang membutuhkan objek. Yang disebut fi'il lazim kemarin walajimun ghairul muadda. Fi'il lazim itu adalah bukan yang fi'il muta'addi, berarti fi'il yang tidak bisa dihubungkan dengan hak dhamir atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek, yang disebut kata kerja intransitif. Yang kedua, kemarin bahwa fi'il muta'addi itu menasabkan kepada maf'ulnya karena membutuhkan maf'ul fi'il muta'addi. Kalau fi'il lazim adalah fi'il yang tidak menasabkan kepada maf'ulnya, berarti merupakan kepada fa'ilnya. Lalu kemarin pansib maf'ul fi'il muta'addi itu harus menasabkan kepada maf'ulnya atau kepada objeknya. Menasabkan kepada maf'ulnya apabila maf'ulnya tidak dijadikan kalimat, apabila maf'ulnya tidak digantikan kepada fa'il. Kalimat aktif tidak dijadikan kalimat pasif. Itu kalau di dalam tata bahasa Indonesia. Kemarin sudah dijelaskan. Fi'il muta'addi dan fi'il lazim itu kemarin ada 2. Ada fi'il lazim secara makna, yang kedua ada fi'il lazim secara wajan. Bagaimana fi'il madi secara wajan ditinjau dari segi maknanya. Yang pertama, walajimul walajimul ghairul ada wahutima lujumun apalisab saja. Ciri-cirinya fi'il lazim atau kata kerja intransitif yang mengandung makna watak. Yang mengandung warna watak di dalam bait ada contohnya kanahima, seperti pada hima.
Nahima itu artinya gembul, itu kata lajim. Yang kedua, bait berikutnya yang sudah kada iplala wal mudohi kang sasa, yang secara wajannya atau bentuknya pertama wajan alala atau wajan iksa'aro atau wajan itma'ana. Iksa'aro artinya bergetar, itma'ana artinya tumanina. Yang ketiga ada pilajim secara maknanya wa maktado nadopatan odanasan, yang mempunyai makna nadopah, yang makna bersih. Bersih itu seperti wadwa atau tuhuro. Yang keamanan danas seperti najasa atau danasa artinya kotor, itu secara makna. Di kesimpulannya kemarin membahaskan fi'il lazim itu ada fi'il lazim secara maknanya bisa makna sajaya, bis artinya watak, bisa makna nadopah artinya membersihkan, ada yang makna danasa artinya kotor. Secara wajannya ada di dalam rubai majid warna sani ulah ketiga, jadi ada 5 bab itu. Jadi kalau rubai majid warna sani seperti wajan iksaro atau ikron jama atau ikansasa ikron jama, itu fi'il lazim secara wajannya atau bentuknya. Itu kemarin telah dibahas di dalam Alfiyah ya, yang ke-38 dan 39. Silahkan lihat aja Alfiyah 38 dan Alfiyah 39. Tuntas itu membahas tentang fi'il muta'addid lazim baik secara tata bahasa Indonesia atau secara ilmu sorof atau menurut Alfiyah. Sekarang akan melanjutkan bagaimana caranya kalau fi'il lazim dijadikan fi'il muta'addid. Kata kerja intransitif yang tidak membutuhkan objek dijadikan kata transitif yang membutuhkan objek. Ada caranya. Wa'adi lajiman biar bijarin. Wa'adi itu harus memuta'adikan lajiman fi'il lazim biar bijarin dengan harap jar. Tapi kalau di dalam ilmu sorof caranya memuta'adikan fi'il lazim muta'addid ada 3. Satu dengan hamzah, contohnya karuma. Karuma itu mengandung mana ejektif, mana sifat. Karuma itu mulia. Kalau pakai hamzah akroma artinya memuliakan, atau dengan tasdid karoma artinya memuliakan. Yang ketiga bisa dengan harap jar. Misalnya jitu, saya datang. Jitu itu kata kerja intransitif. Tapi kalau pakai b, jitu biamrin, saya mendatangkan. Artinya kalau lazim datang, kalau muta'addid mendatangkan. Jitu biamrin, saya mendatangkan kepada Umar. Di kesimpulannya caranya fi'il lazim jadi fi'il muta'addid itu ada 3. Satu dengan hamzah, hamzah seperti lapan karuma mulia, kalau akroma memuliakan. Yang kedua pariha, pariha itu bahagia, tapi kalau paroha dengan tadlid membahagiakan. Yang ketiga dengan harap jar, contohnya jitu bi amrin atau marortu bi Muhammadin, itu setengah bait. Yang setengah bait lagi wa in wudid, dan apabila harap jarnya dibuang panas buk, maka kalimatnya dinasabkan lil munjar alif untuk yang dijerkan. Kalimatnya dijerkan, harap jarnya dibuang, itu adalah dalam bait berikutnya adalah naklan. Naklan itu samai. Sama itu kalau di dalam bahasa Turut aidium itu. Ini bagaimana dari Arabnya. Orang Arab membaca seperti itu, kita ikut aja kepada orang Arab. Jadi itu tidak ada rumusnya, tidak ada patokannya, cuma kita mengikuti kepada orang Arab. Artinya itu samai. Kalau dalam bahasa Inggris aidium, kalau di dalam bahasa Arab itu samai, artinya kedengaran dari orangnya. Seperti contoh roba itu teh ngeretan bahasa Indonesia meruncingkan. Roba itu al-kolama say, ya, meruncingkan kepada pena, bisik ini dengan apa, pisau. Harap jarnya dibuang, jadi
robaitu kolama asikina, harap jarnya dibuang, kalimatnya dinasabkan. Kalau ada itu adalah naklan. Naklan itu samain. Yang ada aturannya di dalam huruf jar, harap jar itu menjarkan majrur. Tapi ada yang menyeleneh bahwa harap jar yang dibuang tapi barisnya dinasabkan itu adalah samain, idiom. Jadi dalam bahasa Inggris juga ada idiom gitu ya. Jadi bagaimana dari Arabnya gitu. Jadi kesimpulannya di dalam bait ini menjelaskan bagaimana caranya fi'il lazim dijadikan fi'il muta'addi dengan tiga cara. Pertama dengan hamzah, karuma jadi akroma. Yang kedua dengan tadid, fariha jadi faroha. Yang ketiga dengan harap jar, contohnya jitu bi amrin. Yang kedua, apabila harap jar digeerkan, harap jarnya dibuang, barisnya dinasabkan, itu mah samain. Artinya bagaimana, tidak ada rumusnya, tidak ada patokannya, bagaimana dari Arabnya gitu. Contohnya seperti robaitu al-qalama asikina, asalnya robaitu kolama bisikini, dibuang harap jarnya dinasabkan. Itu mah samain, tidak ada dalam rumusnya dan tidak ada dalam definisinya. Itu mah bagaimana dari Arabnya. Sudah cukup itu satu bait disimpulkan ya. Jadi sesuai jadi intinya untuk bait yang pertama sesuai yang tadi dijelaskan oleh Bapak Yai bahwa fi'il itu ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Adapun penjelasan secara jelasnya, secara tuntasnya yaitu ada dalam episode 138 dan 139. Nah, untuk yang bait ini kesimpulannya bahwa fi'il yang asalnya lazim bisa dimuta'adikan dengan adawat, yaitu dengan alat. Ada berapa alatnya? Ada 3. Satu yaitu hamzah, yang kedua tad'if yaitu tasdid, yang ketiga yaitu dengan harap jar. Satu dengan hamzah, contoh seperti karuma. Karuma itu artinya lazim, artinya itu yaitu mulia. Nah, apabila ingin dijadikan fi'il muta'addi atau fi'il transitif membutuhkan objek, maka harus ditambah dengan hamzah. Jadi karuma menjadi akroma, asal artinya mulia menjadi memuliakan. Yang kedua yaitu dengan tasdid. Contohnya seperti lafaz fariha. Fariha itu lazim artinya, yaitu arti asalnya bahagia. Nah, terus ingin dimuta'adikan dengan adawat, yaitu dengan tad'if menjadi farroha, yang asalnya bahagia menjadi membahagiakan. Yang ketiga bisa dengan harap jar, memakai harap jar. Contoh seperti lafaz jitu bi amrin. Jitu mendatangkan saya bi amrin kepada Umar. Nah, dalam jitu bi amrin asalnya ketika tidak ada b harap jar, jitu artinya datang. Ketika selanjutnya ada ba harap jar, maka artinya menjadi muta'addi, yaitu mendatangkan. Untuk yang selanjutnya kesimpulannya wa in hudib pannasbu lil munjari naklan. Apabila dalam kalimat ada yang dijarkan oleh harap jar, apabila harap jarnya dibuang maka bisa dinasabkan. Maksudnya apabila ada kalimat yang dijarkan oleh harap jarnya dibuang, seharusnya jar tapi bisa dibaca nasab. Syaratnya naklan, yaitu samai, sesuai dengan dari perkataan orang Arab. Contoh seperti baroetu kolama asikina. Nah, asikina itu asalnya bisikini. B-nya dibuang, harap jarnya dibuang, dibaca baroetu kolama asikina. Saya memotong atau meruncingkan pulpen pensil dengan pisau. Itu mungkin untuk bait yang pertama. Untuk bait yang selanjutnya, wa fi anna wa an yatoridu ma'amni labsin ka'ajibtu ayyadu.
Sebelum dijelaskan, kita bacakan terlebih dahulu artinya. Wayat toridu sareng narima kalaku itu hadku fi anna dina lapad anna waan sareng lapad an ma'am nilabsin serta salamet tina saliru kaajib tu ayyadu ari contona eta tetep sapertos lapad ajib tu ayyadu ajib tu parantos kaget abdi ayyadu tina yen malayar pajeng itu kaum. Tadi menjelaskan kalimat yang dibuang harap jarnya, tapi barisnya dinasabkan bahwa itu adalah samai. Di dalam bait ini akan menjelaskan wapi anak ya toridu, artinya ulama mayoritas para pakar ilmu nahwu apabila kalimat harap jar dihubungkan dengan anak, satu dengan anak, waan dan an, ya toridu itu banyak dikerjakan oleh para ulama pakar ahli nahwu. Jadi apabila harap jarnya dibuang, majrurnya ada, populer, masyhur di kalangan para ilmu nahwu apabila harap jar dihubungkan dengan an, satu dengan anak, yang kedua lapadan. Contohnya anak seperti ajib, an dulu, ajib tu ayyadu, asalnya ajib tu min ayyadu, jadi harapnya dibuang karena harap jar bersanding dengan an. Yang kedua apabila harap jar bersanding dengan anak, ajib tu min annaka qaimun, ajib tu min annaka qaimun, jadi ajib tu annaka qaimun, minnya dibuang. Kesimpulannya apabila anak dan an dijarkan oleh harap jar, para pakar ahli nahwu mayoritas kebanyakan harap jarnya dibuang. Ya toridu itu dilakukan oleh para ulama, dikerjakan dan populer dan banyak. Apabila harap jar anak dan an, harap jarnya dibuang, majrurnya diadakan. Contohnya seperti ajib tu ayyadu, asalnya ajib tu min ayyadu. Yang kedua setelah anak, ajib tu annaka qaimun, asalnya ajib tu min annaka qaimun. Tapi ada syarat, ma'amni labsin, apabila dibuang itu tidak tertukar atau bisa dimengerti. Sebab ada kalimat yang aidin juga seperti lapad rogiba. Rogiba itu ada dua, ada rogiba fi artinya senang, ada rogibaan artinya benci. Jadi kalau dibuang apakah itu benci atau itu senang? Contohnya rogibtu fi annaka qaimun, tidak boleh rogibtu annaka qaimun. Rogibtu saya senang fi annaka qaimun, jadi tidak boleh dibaca rogibtu annaka qaimun, karena kalau fi-nya tidak ada susah mengartikan itu apakah rogiba bimana fi atau bimana an. Contoh yang kedua yang pakai an, rogibtu antakuma, rogibu antakuma tidak boleh, rogibtu antakuma tidak boleh dibaca rogibtu antakuma. Kesimpulannya di dalam bait ini para ulama ahli nahwu sepakat mayoritas kebanyakan harap jar dibuang itu apabila harap jar di satu disandingkan dengan anak, yang kedua disandingkan dengan an. Syaratnya kalau dibuang itu tidak samar atau tidak keliru, sebab ada kata-kata seperti lapad rogiba, rogiba bimana fi artinya senang, rogibaan artinya benci. Kalau dibuang harap jarnya itu susah mengartinya apakah senang atau benci. Jadi ma'amni labsin ka'ajib tu ayadu. Ajib tu ayadu itu contoh sebagai an yang dihubungkan dengan min, minnya dibuang. Sudah sekian, simpulkan dan silakan. Untuk kesimpulan bait yang kedua yaitu
dilanjut dari yang tadi tentang kalimah jar majrur yang harap jarnya dibuang, majrurnya ada, diberi i'rab nasab. Tadi bisa asalkan naklan, yaitu samai. Adapun bait yang ini menjelaskan bahwa para ulama mayoritas membuang harap jar, majrurnya diadakan dengan syarat satu, yaitu harap jarnya bersanding dengan an, yang kedua harap jarnya bersanding dengan anna. Jadi apabila ada jar dan majrur, harap jarnya bersanding dengan an atau bersanding dengan anna, harap jarnya bisa dibuang, majrurnya tetap diadakan. Di sini contohnya ajibtu ayyadu. Ajibtu ayyadu. Ada ajibtu ayyadu, ada kata-kata an, dibuang harap jarnya, takdirnya ajibtu min ayyadu. Nah, itu boleh, diperbolehkan. Yang kedua yaitu apabila harap jarnya bersanding dengan lafaz anna. Contoh ajibtu min annaka qaimun. Nah, min anna, minnya bisa dibuang, bisa dibaca ajibtu annaka qaimun. Nah, itu mayoritas para ulama membolehkan membuang harap jar apabila disandingkan harap jarnya dengan anna atau dengan an, dengan syarat ma'a amni lafsin, tidak menimbulkan keliru. Tidak menimbulkan keliru itu seperti apa? Jadi ketika dibuang harap jarnya tidak menimbulkan berbeda makna. Adapun kalau berbeda makna setelah dibuang maka itu tidak boleh. Contoh seperti lafaz rogiba. Rogiba itu ketika kedepannya ada harap jar maka berbeda arti. Contoh seperti rogiba fi. Rogiba fi artinya yaitu senang atau mencintai. Ada rogiba an, yaitu membenci. Nah, tidak boleh harap jarnya dibuang. Contoh seperti begini, ajibtu min an ajib rogibtu min annaka qaimun. Nah, rogibtu minnya jangan dibuang. Rogibtu annaka min annaka qaimun, minnya tidak boleh. Tidak pakai min annaka. Ajibtu an annaka qaimun. Ya, sudah bos. Yang terakhir. Untuk bait terakhir, wal aslu sabbu fa'ilin maknan kaman. Wal aslu sareng ari qaid asal, sabbu fa'ilin eta mayunkeun kana maf'ul anu fa'il, maknan dina maknana. Kaman ari contona eta tetep sapertoskeun lafaz man min albisun man min albisan majarokum nasjal yaman, barina tetep itu man tina lafaz albisan manjarokum nasjal yaman. Albisan kedah makean saleresna anjeun, man kajalma, jaro parantos jarah itu man, kum karajen sadaya nasjal yamani kana tinun di negeri Yaman. Ya. Jadi di dalam bait ini bahwa fi'il muta'addi itu ada yang menasabkan kepada maf'ul 2 yang asalnya mubtada dan manhobar yang disebut dona dan awatnya. Ada fi'il muta'addi yang menasabkan kepada maf'ul 2 yang asalnya bukan mubtada dan nobar yang disebut bab kasah. Di dalam bab kasah itu ada uniknya, ada yang disebut maf'ul fa'il fil makna, seperti contohnya kasautu jaidan jubatan, saya memakaikan kepada Zaid jubah. Di lafaz Zaid itu adalah maf'ul, tapi seolah-olah fa'il di dalam maknanya, sebab Zaid itu yang memakai kepada jubah. Jadi dalam bait ini fa'il maf'ul fil makna asalnya didahulukan di dalam maknanya, seperti kaman min albisan manjarokum najal yaman. Albisan harus memakaikan kamu, man kepada orang, man itu adalah maf'ul pertama. Siapa itu? Jarokum,
orang yang berjarak kepada kamu. Lafad man maf'ul pertama harus didahulukan karena lafad man itu adalah maf'ul fa'il fil makna. Nasjal yaman menjadi maf'ul kedua. Jadi kesimpulannya maf'ul fa'il fil makna harus didahulukan. Contohnya kasautu jaidan jubatan. Saya memakaikan jahit kepada jubah. Jubah itu dipakaikan kepada jahit. Jahit itu adalah maf'ul fa'il fil makna harus didahulukan. Contohnya albisan man jarokum nasjal yaman. Man maf'ul pertama, nasjal yaman menjadi maf'ul kedua diakhirkan. Kesimpulannya maf'ul fa'il fil makna harus didahulukan. Contohnya seperti albisan man jarokum nasjal yaman atau kasayatu jaidan jubatan. Soknya simpulkan sudah sebelum. Jadi untuk bait yang ketiga kesimpulannya yaitu tentang qawaid asal maf'ul fa'il fil makna harus didahulukan, maf'ul labdon wa maknan harus diakhirkan. Nah, di sini yaitu tentang bab kasa, yaitu yang mempunyai maf'ul dua, memuta'adikan kepada maf'ul dua. Nah, contoh seperti lafaz kasautu kasaitu zaidan jubatan. Nah, kasa itu mempunyai maf'ul dua yaitu zaidan dan jubatan. Zaidan di sana maf'ul tapi hakikatnya fa'il dalam maknanya. Nah, harus didahulukan. Contoh dalam bait albisan manzarokum nasjal yaman. Albisan fi'il mutadi, manzarokum yang menjadi maf'ul fa'il fil makna, nasjal yamannya menjadi maf'ul labdon wa maknan. Nah, manjarokumnya didahulukan. Itu untuk qawaid asal fi'il yang memutadikan kepada maf'ul dua yang bukan asal mubtada dan khobar. Alhamdulillah untuk kajian alfiyah siang ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semua yang ngaji bersama kajian kitab alfiyah mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat. Tak lupa kita doakan guru kita semua Bapak Kiai Haji Atem Muswadik Barum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan umur yang panjang, barokah dalam ilmunya dan selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Mari kita tutup kajian ini dengan pembacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas keilapan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.